뭐 이런 미친년이 다 있어. Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film ini berjudul The Lost Choices Eoteon Salin 2015. Menceritakan tentang seorang wanita muda diperkosa saat dalam perjalanan pulang. Ketika dia ditolak oleh polisi, karena mereka tidak mempercayainya, dia mulai membalas dendam. Tidak hanya pada pemerkosanya, tetapi juga polisi dan semua orang yang tidak percaya padanya. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Di awal film, diperlihatkan oleh seorang cewek latihan menembak, bernama Jie Chen. Jie pergi ke tempat temannya bernama Wekyung. Jie lihatkan kalau dia dapat medali emas di atlet menembak. Melihat mata Kyung lebam, Jie menawarkan kalau dia mabuk nanti, ginap aja di rumahnya biar aman. Jie mengajak Kyung untuk makan bersama karena ayah Jie merayakan kemenangannya. Kyung menolak karena mau pergi bersama pacar bernama Songbae. Jie dan keluarga pergi ke tempat makanan. Di perjalanan Jie melihat pengendara motor ugal-ugalan dan tiba-tiba akibat itu, Jie mengalami kesusahan bicara, maaf seribu maaf gagap, sedangkan kedua orang tua Jie almarhum, Jie sempat memberikan desainnya ke kantor yang Jie lamar, karena Jie suka sekali sama desain, tapi orang itu menolak secara halus, desainnya bagus tapi promosikan desain harus perlu, cara promosinya, ya tentu dengan bicara dengan lantang, agar orang tertarik. Akibat hal itu, Jie kerja di pabrik pembuat kain bersama Kyung. Jie dan Kyung tinggal bersebelahan di sebuah kos-kosan. Berbeda dengan Jie, Kyung dan Songbae kumpul kebo. Jie mendengar Kyung berteriak-riak. Setelah dilihat, Songbae marah sama Jie dengan memukul sendal kepala Jie. Scene pindah di sebuah rumah yang sedang digerebek oleh polisi karena ada kejahatan judi online. Kasus ini dipimpin oleh detektif Kang. Ini wajahnya. Scene pindah lagi kepada Jie, sedang jalan sendirian di gang gelap. Taulah cewek jalan sendirian di tempat sepi dan tiba-tiba Jie ditarik ke tempat sepi oleh tiga pemuda bernama Asep, Ujang, Ucok. Taulah kan apa tujuan si Asep? Jie sempat melawan dengan menarik rambut Asep. Ujang dan Ucok langsung pegang kedua tangan Jie. Lalu Asep melepaskan celana Jie dan menciumnya. Lalu Asep maju mundur. Jie tidak bisa melawan, hanya bisa menangis aja. Teriakan pun tiba bisa karena gagap. Ketika balik, Kang sempat melihat Jie di pinggir jalan. Lalu Jie pergi ke kantor polisi untuk melapor apa yang terjadi padanya. Jie ditangani oleh polisi Park. Ini wajahnya. Park sangat sulit sekali mendalami laporan Jie, karena Jie susah ngomong. Apalagi pelakunya tidak secara jelas dilihat Jie, walaupun Jie sudah memberikan rambut, yang ditarik oleh Jie, ditambah lagi Park melihat Jie memakai celana jeans, tambah membuat Park tidak percaya lagi, ditambah Park bilang kalau kamu teriak kemungkinan ada orang yang mendengar. Jie pun pergi, karena laporannya tidak dipercaya sama polisi. 제가 지금 거짓말이라도 한다는... Kang marah sama Park, karena membiarkan orang itu pergi tanpa mencari tahunya lebih dalam lagi. Sempat cekcok, si komandan meredamkan mereka berdua. Di sisi Jie, dia dikagetkan kedatangan Ucok di kosnya. Ucok bermaksud baik, untuk mengembalikan kartu nama. Admin kira tujuan baik, kacau lah. Ucok berusaha lagi memperkaos Jie lagi. Beruntung Jie bisa melawan dengan memukul kepala Ucok dengan kaca juara nembak Jie.
Ketika Jie jalan keluar, Ucok menarik kaki Jie, dia ingin lagi main sama Jie. Jie berhasil menumbangkan Ucok dengan menancapkan kaca ke leher Ucok. Mamam tuh. Jie dikagetkan, kedatangan Kang karena ingin mendalami kasus yang dia alami. Karena Ucok masih di dalam, Jie beralasan dia tidak mau ketemu polisi, karena sudah sakit hati. Di sini mind-blowingnya, di mana Jie, dengan sadis memotong bagian tubuh Ucok, agar tidak diketahui jejaknya dan disimpan dalam kulkas. Sebelum pergi ke kantor, Kang mampir dulu ke RS, untuk melihat adiknya yang lagi sakit. Lagi bekerja Jie pun tidak fokus membuat dirinya dimarahi oleh atasannya. Jam istirahat Jie ditemui lagi sama Kang. Jie langsung bilang lagi, jangan temui dia lagi, kalau dia tidak percaya sama polisi. Dengan tegas Kang bilang, kita harus menangkap orang itu, agar tidak terjadi kasus lainnya. Mendengar hal itu, Jie akan pikirkan dululah. Melihat kantong keluar terus dalam kulkas, Jie putuskan untuk membuangnya keluar. Dia berpas-pasan dengan Kyung dan Songbae. Di sisi Park mendapatkan DNA rambut yang diberi waktu itu oleh Jie. Di tempat Jie, Park dituduh oleh Songbae untuk tidur sama Jie dan tiba-tiba Park akhirnya melihat Jie di pinggir jalan. Park masih tidak percaya aja, karena pas buat laporan, Jie lagi tidur bersama orang. Itu yang dibilang Songbae kepada Park, karena Songbae mendengar hal itu. Park bilang, dengan ini Jie harus ditahan, karena memalsukan kasus. Park mau kasih keringanan, dengan bayar sama Park. Ketika Park menarik Jie, membuat kantong yang dibawa oleh Jie terjatuh. Ketika Park lihat, Park kaget melihat potongan tangan. Setelah jalan buntu, Jie sempat dihajar sama Park. Ketika memborgol tangan Jie melawan hingga senjata Park terjatuh. Jie bisa melawan dengan memukul kepala Park dengan tembok. Jie mendapatkan senjata Park. Dengan gemetaran Jie menodongkan ke arah Park. Dengan santai Park menyuruh lakukan saja. Dor pertama kena perut Park. Bisa dilihat, Jie berdiri seperti menembak di awal film. Dor kedua pas di bagian dada Park. Park pun jadi almarhum. Jie sempat mau bundir, tapi produser melarangnya. Hal itu membuat kaget polisi atas almarhum Park. Tim forensik bilang, kalau tembakannya terlalu dekat, kemungkinan orang ini penembak jitu. Di rapat polisi, semua bilang kalau Park banyak dimusuhi oleh orang, karena sikapnya yang arogan. Polisi ada curiga dikit oleh kelompok Asep dan kawan-kawan. Di sisi Kyung dia mengajak HRD-nya untuk minum-minum, agar posisinya di PT jadi karyawan tetap. Kang menghubungi Jie, sambil menanyakan jawaban tempo hari. Akhir Jie menerimanya. Kang melihatkan semua penduduk di kota ini kepada Jie. Kalau ada kenal langsung bilang sama Kang. Jie sempat tanya kemana detektif Park. Bertepatan dengan itu Asep dan kawan-kawan dibawa ke kantor untuk mencari keterangan atas lewatnya Park. Komandan bilang sama Kang, orang ada tato gambar hati di bahu kanan. Kang menyuruh mereka semua lepaskan baju dan tiba-tiba, Jie melihat Asep, membuat Jie ketakutan dan langsung pulang. Setelah diikuti, Jie berhasil mengetahui tempat tinggal Asep, lalu Jie pergi ke tempat penyimpanan abu orang tuanya. Polisi makin bingung aja, kalau bos si Asep tidak tahu tentang Park, karena dia tidak terlalu mengenal Park, jadi alibinya kuat, ditambah lagi ada penemuan potongan tubuh dalam kantong hitam, membuat polisi makin bingung. Di sisi Jie mengundurkan diri dari pekerjaan, sebelum pergi Jie memberi pelajaran sama Kiyoshi PT yang bandel. Ketika pulang Jie berpas-pasan sama Sonbae, Jie melihat tangan Sonbae ada noda merah, Jie langsung pergi ke tempat Kyung.
Jie kaget melihat Kyung sudah babak belur dihajar sama Sonbae. Jie langsung membawa Kyung ke RS. Sonbae mendengar mobilnya berbunyi. Sonbae kaget melihat Jie yang memecahkan kaca belakang mobil. Dengan keadaan kesal Sonbae mengejar Jie. Dengan posisi Jie menembak dan tiba-tiba polisi memeriksa korban. Rekan Kang bilang kalau korban mempunyai pacar, yang dirawat di RS. Kang coba tanya sama Kyung kenapa dia sampai dipukuli. Kyung menjawab, dia ketahuan tidur sama atasan, karena mau posisi tetap di PT. Mendengar PT yang sama dengan Jie, Kang baru tahu mereka adalah berdua sahabat. Rekan Kang, udah curiga sama Jie, karena saat Park mengacau kasusnya ditambah lagi korban sekarang suka nyiksa teman Jie. Kang menolak hal itu dan bilang fokus saja sama kasus lain. Kang dapat paket dari Jie, sebuah desain yang dibuat untuk adiknya. Di sisi Jie pergi ke tempat Asep, Jie sempat ragu, tapi Asep menghinanya, hingga Jie langsung masuk aja. Tanpa pikir panjang Jie menembak selangkangan Asep. Di sini admin cukup puas melihat Asep ketakutan setengah mati. Dengan posisi biasa, Asep lewat pas di kening. Polisi meriksa TKP. Polisi menyadari lagi kalau senjata yang dipakai adalah senjata Park. Polisi bilang orang ini harus cepat ditangkap, orang ini terlalu pro. Di sisi Jie, dapat pesan dari Kang yang ingin ketemu. Kang pergi ke tempat Jie. Rekan Kang melihat desain yang dibuat oleh Jie. Dia melihat angka di desain. Setelah dicocokkan dengan nomor seri dari senjata Park ternyata sangatlah cocok. Kang berhasil masuk ke dalam kos Jie. Dengan merusak pintu. Setelah itu Kang membaca buku diari Jie. Jie menulis tentang dia diperkaos dan tiba-tiba ya Kang pun diikat di kursi oleh Jie. Jie sudah muak sama polisi. Kalau polisi tidak mau mendengarkannya, di saat dia lagi butuh sekali bantuan, ketika Jie mau lakban mulut Kang, Kang pun bercerita kalau adik ceweknya juga mengalami hal sama dengan Jie. Dia diperkaos juga. Kang tidak bisa menolongnya karena sebuah pekerjaan. Tambah kesal lagi orang yang perkaos adik Kang, dihukum sangat ringan sekali dan tiba-tiba Jie pun kirim pesan sama HRD, untuk minum-minum. Kebetulan sekali tempat dia minum, penjaga adalah si Ujang. Jie pun masuk ke tempat HRD. Tanpa pikir panjang Jie langsung mendor HRD. Mendengar orang kesakitan, Ujang pergi melihat Jie pegang senjata. Jie langsung dor kaki Ujang. Admin ikut senang melihat si Ujang tersiksa. Kesal admin Jie tidak membunuh Ujang langsung. Kamfreto. Karena telah mengetahui posisi Jie, Kang pun coba menenangkan Jie agar tidak bundir, karena dia harus kuat, karena dia bisa menjadi contoh dari orang-orang yang diperkaos nanti, karena dia bertahan dari musibah ini. Di sini kesal admin, si Ujang langsung aja menembak Jie. Sok melihat itu, Kang pun langsung dor Ujang. Mamam tuh, kenapa gak dari tadi sih? Di akhir film, Kyung melihat surat yang buat Jie untuk dia. Jie pun sangat sayang sama dia. Dia tidak mau melihat Kyung tersiksa sama Sonbae. Jie mengasih tabungan sama Kyung, karena Kyung berkeinginan untuk buka salon suatu hari nanti, dan tamat. Hikmah di balik film ini, admin cukup respek sama Jie, karena dia bisa kuat dengan keadaannya. Salahnya aja dia bertahan dalam keadaan balas dendam. Ingat jangan rusak mahkota dari seorang cewek, bagaimanapun itu adalah harapan masa depannya. Kalau sampai dirusak, gimanalah perasaan cewek, ditambah lagi dia akan malu sama calon suaminya nanti. Kalau film rancak bana koaa. Jangan lupa subrek, share, like dan komen. Salam perpisahan untuk kalian semua. Makasih yang udah betah nonton, semoga tidurnya lebih nyenyak. Pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik, lalu ke rumah lai.